Oke, silahkan dilihat dulu. Apa sudah muncul? Oke, baik. Kalau sudah muncul, kita mulai aja ya teman-teman ya dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pemikiran dalam piagam PBB setidaknya kita bisa mengambil inti dari piagam PBB itu apa sih gitu. Nah, itu ya intinya ya teman-teman ya. Jadi dalam piagam PBB itu pokok pemikirannya apa aja. Nah, di sini kita lihat jadi pengertian piagam PBB teman-teman Bapak ambil dari bukunya Pak Habib Mustopo yang kalian punya. Bahwa pengertian dari piagam PBB itu adalah konstitusi PBB yang ditandatangani oleh 50 anggota dan berlaku setelah diratifikasi disetujui oleh 5 anggota pendirinya, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Uni Soviet, dan Cina. Kemudian isi dari piagam PBB itu mengikat seluruh anggotanya. Kemudian sebagai konstitusi, sebagai undang-undang harus ditaati sebagai contoh untuk hak menentukan sendiri dan hak asasi manusia. Bapak ulang ya. Jadi yang disebut dengan piagam PBB itu adalah konstitusi atau undang-undang PBB yang ditandatangani oleh 50 anggota PBB dan berlaku setelah diratifikasi, setelah disetujui oleh 5 anggota pendirinya. Apa aja? Yang pertama Amerika Serikat, yang kedua Inggris, yang ketiga adalah Prancis, 4 Uni Soviet, 5 Cina. Lalu isi piagam PBB bersifat mengikat bagi seluruh anggotanya, serta sebagai konstitusi, sebagai undang-undang, piagam PBB harus ditaati. Dan sebagai contoh dalam piagam PBB ada salah satu isi, yaitu hak menentukan sendiri dan hak asasi manusia. Nah, kemudian kita lanjut yang kedua, ada istilahnya hak menentukan nasib sendiri. Suatu bangsa memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri. Nah, dalam hak menentukan nasib sendiri ada beberapa undang-undang atau dasar hukum, teman-teman ya. Yang pertama adalah 14 poin Wilson, itu yang pertama. Yang kedua adalah Piagam Atlantik. Dan yang ketiga adalah Piagam PBB. Bapak ulang sekali lagi ya. Jadi dasar hukum suatu negara memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri itu ada 3. Yang pertama adalah 14 poin Wilson. Yang kedua adalah Piagam Jakarta. Dan yang ketiga adalah Piagam PBB. Itu untuk hak menentukan nasib sendiri dari dasar hukumnya. Untuk yang pertama, Bapak bahas mengenai 14 poin Wilson. Nah, 14 poin Wilson dalam sejarah disebut 14 pasal Woodrow Wilson. Nah, kata kunci yang pertama adalah pasal ini dicetuskan oleh Presiden Amerika Serikat bernama Woodrow Wilson yang mengusulkan sebuah lembaga yang kondusif bersifat netral untuk menjaga perdamaian dunia. Lembaga yang diusulkan oleh Woodrow Wilson adalah Liga Bangsa-Bangsa. Nah, titik dulu ya. Teman-teman, Bu Mayang sudah menjelaskan mengenai Liga Bangsa-Bangsa. Teman-teman ada yang masih ingat nggak perbedaan antara Liga Bangsa-Bangsa dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa? Apa perbedaannya? Silakan teman-teman, pendapat kalian bagaimana? Monggo, Bapak tunggu. Coba ada yang masih ingat nggak bedanya antara LBB dan PBB? Silakan pendapat kalian. Coba ada yang masih ingat nggak perbedaannya? Karena ini menyinggung materi Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Silakan teman-teman. Ada yang bisa menyampaikan? Yuk. Apa bedanya LBB dengan PBB? Satu aja perbedaannya. Silakan teman-teman. Coba, ada yang bisa menyampaikan pendapat? Silakan.
Ayo, Saya mau nyoba, Pak. siapa ini? Fadil Nanda. Silakan Fadil. Kalau LBB lahirnya setelah Perang Dunia Pertama. Kalau Mm-mm. PBB lahirnya setelah Perang Dunia Kedua, Pak. Cakep, ya, ya, betul Fadil Nanda ya. Jadi Perang Dunia I, pakemnya ya, Perang Dunia I menghasilkan LBB. Perang Dunia Kedua menghasilkan PBB. Nah, itu benar. Terima kasih Fadil Nanda. Nah, perbedaan yang kedua antara LBB dengan PBB adalah dari segi keanggotaan, teman-teman. Ya, kalau PBB, kalau Liga Bangsa-Bangsa untuk keanggotaan bersifat sukarela, ya, bersifat sukarela. Jadi siapapun itu boleh masuk tanpa ada syarat dan ketentuan berlaku. Boleh, silakan masuk. Tapi tidak ada aturan yang mengikat. Jadi dengan kata lain, ketika anggota melakukan pelanggaran, ya udah LBB tidak berdaya. Makanya nanti kegagalan LBB menjadi pemicu Perang Dunia Kedua. Nah, sementara PBB ketika suatu negara ingin masuk ke PBB ada beberapa syarat. Syarat yang pertama salah satunya adalah negara tersebut memiliki visi dan misi, yaitu salah satunya adalah cinta damai dan ikut menjaga perdamaian dunia. Itu yang pertama. Syarat yang kedua, negara tersebut direkomendasikan oleh negara yang menjadi pendirinya. Yang 5 tadi, teman-teman. Ada Amerika Serikat, ada Inggris, ada Prancis, Cina, dan lain-lain. Direkomendasikan itu dalam majelis sidang PBB. Nah, kemudian yang ketiga, apabila sebuah negara atau suatu negara melakukan pelanggaran, maka negara yang menindak adalah negara yang disebut dengan Dewan Keamanan PBB. Nah, itu ya teman-teman ya, perbedaan antara PBB dan LBB. Baik, Bapak lanjut ke materi. Nah, kemudian teman-teman, lembaga yang diusulkan oleh Woodrow Wilson, Bapak ulang, yaitu Liga Bangsa-Bangsa. Nah, teman-teman, salah satu isi dari poin Wilson adalah menekankan self-determination, yaitu apa? Hak menentukan nasib bangsanya sendiri. Jadi sebuah bangsa memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri, menentukan rumah tangganya sendiri, menentukan bentuk pemerintahannya sendiri. Ini dalam poin Wilson. Nah, kemudian ada beberapa isi dari poin Wilson, teman-teman ya. Bapak bacakan. Yang pertama adalah perjanjian perdamaian dilakukan secara terbuka. Poin yang pertama. Yang kedua, navigasi bebas di semua lautan. Yang ketiga, penghapusan semua hambatan ekonomi antar negara. Yang keempat, jaminan mengurangi jumlah senjata. Semua klaim kolonial tidak boleh memihak. Tentara Jerman harus meninggalkan Rusia dan Rusia harus dibiarkan mengembangkan politiknya sendiri. Belgia harus independen seperti sebelum terjadinya perang. Lalu poin yang kedua, isi poin Wilson yang kedua adalah yang pertama, Prancis harus dibebaskan dan diizinkan untuk memulihkan Alsace dan Lorraine. Semua orang Italia diizinkan untuk tinggal di Italia. Penentuan nasib sendiri diberikan kepada semua orang yang tinggal di Austria-Hungaria. Penentuan nasib sendiri dan jaminan kemerdekaan kepada Balkan, teman-teman. Lalu Polandia harus memiliki akses laut dalam kemerdekaannya. Lalu orang Turki dipimpin oleh pemerintahan Turki, sedangkan orang non-Turki yang berada di kekaisaran harus mengatur diri sendiri. LBB harus dibentuk untuk menjamin kemerdekaan politik dan teritorial semua negara. Nah, itu ya teman-teman ya. Isi 14 poin Wilson. Nah, tolong dikasih tanda ya.
kalian pelajari lagi, ini akan Bapak munculkan di ujian nanti. Lanjut yang piagam Atlantik, teman-teman. Ya. Jadi, untuk latar belakang piagam Atlantik, yang pertama adalah kegagalan LBB dalam menjalankan fungsinya. Yang pertama. Yang kedua, menyikapi ancaman agresi militer negara fasis. Itu ya, yang 3 negara ya. Ada yang pertama itu Jerman, yang kedua Italia, yang ketiga Jepang. Nah, itu yang dimaksud dengan negara fasis ya. Kemudian pencetusnya adalah 2 orang. Yang pertama adalah Winston Churchill, itu yang pertama. Yang kedua adalah F.D. Roosevelt atau Franklin Delano Roosevelt. Piagam Atlantik lebih menentukan pentingnya suatu bangsa menentukan nasibnya sendiri yang dijadikan landasan negeri yang dijajah untuk berjuang memperoleh kemerdekaan. Ya, Bapak ulang sekali lagi. Piagam Atlantik latar belakangnya karena yang pertama kegagalan PLBB atau Liga Bangsa-Bangsa dalam menjalankan fungsinya. Yang kedua, menyikapi ancaman agresi militer negara fasis. 3 negara ya. Yang pertama ada Jerman, yang kedua adalah Italia, yang ketiga adalah Jepang. Pencetus dari Piagam Atlantik adalah Winston Churchill, yang kedua adalah Franklin Delano Roosevelt. Lalu Piagam Atlantik lebih menekankan pada pentingnya bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri yang dijadikan landasan negeri yang dijajah untuk berjuang memperoleh kemerdekaan. Nah, kemudian lanjut berikutnya ada isi Piagam Atlantik. Nah, teman-teman tolong kalian kasih tanda ini keluar dalam ujian nanti. Ada 4 dalam Piagam Atlantik secara garis besarnya. Yang pertama adalah setiap bangsa tidak dibenarkan melakukan perluasan wilayah. Setiap bangsa berhak menentukan nasibnya sendiri. Setiap bangsa berhak ikut serta dalam perdagangan internasional. Lalu ada menciptakan perdamaian dunia agar setiap negara atau bangsa tetap hidup bebas dari rasa takut dan kemiskinan. Bapak ulang sekali lagi ya. Jadi isi dari Piagam Atlantik secara garis besar ada 4. Yang pertama adalah setiap bangsa tidak dibenarkan untuk melakukan perluasan wilayah. Setiap bangsa berhak menentukan nasibnya sendiri. Setiap bangsa berhak untuk ikut serta dalam perdagangan internasional dan menciptakan perdamaian dunia agar setiap bangsa tetap hidup bebas dari rasa takut dan kemiskinan. Itu isi Piagam Atlantik. Bapak lanjutkan lagi ya. Nah, berikutnya ada Piagam PBB. Nah, tadi sudah Bapak sampaikan di awal bahwa Piagam PBB itu pengertiannya tadi yaitu sebuah konstitusi yang ditandatangani oleh 50 anggota PBB dan berlaku setelah diratifikasi 5 anggota pendirinya. Tadi ya sudah Bapak sampaikan. Ada Amerika Serikat, ada Inggris, ada Prancis, ada Uni Soviet, dan ada Cina. Ya, salah satu bagian penting dalam Piagam PBB adalah hak menentukan hak menentukan nasibnya sendiri. Salah itu tak kurang ditambahkan tuh. Lalu sebagai sebuah piagam, maka piagam ini adalah sebuah perjanjian yang harus dipatuhi oleh seluruh anggotanya. Itu ya untuk Piagam PBB. Nah, kemudian isi Piagam PBB teman-teman bisa dilihat ya. Intinya ada beberapa poin-poin penting. Yang pertama, teman-teman bisa dilihat menyelamatkan generasi penerus dari bencana perang, menegaskan kembali hak asasi manusia, membangun kondisi di mana keadilan dan penghormatan terhadap kewajiban, nah kemudian meningkatkan kemajuan sosial dan standar hidup yang lebih baik. Lalu berikutnya ada beberapa poin yang berikutnya, mempraktekkan toleransi, menyatukan kekuatan,
memastikan semua prinsip itu metode untuk kepentingan umum, menggunakan mesin internasional untuk memajukan untuk mempromosikan kemajuan ekonomi. Lalu ada beberapa poin-poinnya di mana wakil-wakil suatu negara berkumpul di San Francisco dan bersepakat untuk mendirikan sebuah organisasi bernama PBB. Ya, tanggal 24 biasanya diperingati sebagai hari lahirnya PBB. Baik, teman-teman dari IPS 3 dan IPS 4, sampai slide ke-11 yang Bapak sampaikan. Bapak terlalu cepat nggak, teman-teman? Silakan pendapatnya. Bapak kecepatan nggak, teman-teman? Enggak, Pak. Tidak, Pak. Aman ya? Oke, baik kalau begitu. Nah, baik, kalau begitu Bapak lanjutkan lagi. Lah, error. Taruh dulu. Oke, lanjut berikutnya ya teman-teman ya. Poin yang ke-12. Nah, jadi teman-teman, Bapak ambil dari bukunya Pak Habib Mustopo ya, ini yang kalian punya. Nah, jadi bukunya Pak Habib, Bapak ambil semua dari sini. Ya. Nah, di mana ada istilah isi piagam PBB. Jadi beberapa bab dalam piagam PBB Bapak sampaikan ya. Yang pertama yaitu menetapkan tujuan PBB bab 1. Bab kedua menentukan kriteria anggota. Yang ketiga, bab 3 mengenai badan-badan yang ada di PBB. Kemudian bab 4 mengenai Majelis Umum PBB, bab 5 mengenai Dewan Keamanan PBB, bab 6 penyelesaian pertikaian, bab 7 tindakan yang berhubungan dengan ancaman atau pelanggaran serta tindakan agresi, bab 8 lebih memfokuskan pada pengaturan regional, bab 9 lebih memfokuskan pada kerjasama internasional. Begitu ya. Lalu berikutnya ada beberapa bab. Bab 10 membahas mengenai Dewan Ekonomi. Bab 11 membahas mengenai pernyataan tentang wilayah perwalian. Kemudian bab 12 tentang perwalian internasional. Bab 13 tentang Dewan Perwalian Internasional. Bab 14 tentang Mahkamah Internasional. Bab kelima mengenai Sekretariat PBB. Bab 16 mengenai ketentuan tugas lainnya. Bab 17 mengenai ketentuan keamanan peralihan. Bab 18 mengenai perubahan yang mungkin akan terjadi. Bab 19 mengenai ratifikasi dan penandatanganan piagam. Tuh ya, isi piagam PBB. Nah, kemudian tadi sudah Bapak jelaskan mengenai hak suatu negara menentukan nasibnya sendiri. Nah, ada dua ya poinnya ya. Jadi dalam dua poin PBB itu ada dua. Ada yang pertama itu adalah suatu bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Yang kedua hak asasi manusia. Teman-teman, kalau kita berbicara hak asasi manusia, Bapak akan fokus pada 5 bab. Ya, maksudnya 5 slide. Yang pertama, perkembangan HAM di Yunani, perkembangan HAM di Inggris, perkembangan HAM di Prancis, Amerika, dan HAM dalam piagam PBB. Nah ini ya, Bapak lanjutkan lagi. Nah, HAM di Yunani teman-teman. Seperti kita tahu bahwa Yunani itu kalau kita berbicara tentang peradaban dunia, itu termasuk peradaban kuno yang menjadi dasar atau fondasi dari kebudayaan Eropa ya. Di mana perkembangan HAM tidak terlepas dari tokoh utamanya. Ada 3. Yang pertama ada Socrates, yang kedua ada Plato, dan yang ketiga Aristoteles. Nah, sementara usulan HAM dari 3 tokoh yang barusan Bapak sebutkan ada 3 poin. Yang pertama adalah kontrol sosial masyarakat terhadap penguasa. Jadi masyarakat
itu mengontrol penguasa. Jadi ketika penguasa melakukan tindakan aneh-aneh, mengeluarkan pajak yang tidak sesuai, maka rakyat boleh menumbangkan pemimpin tersebut ya, karena sudah ada perjanjian sebelumnya. Yang kedua, pemerintah dalam menjalankan tidak boleh otoriter. Iya. Nah, sementara teman-teman juga pernah mendengar ya, beberapa pemerintahan pernah mengalami otoriter, termasuk dulu Indonesia ya pada zaman Orde Baru juga mengalami fase otoriter juga. Kita tidak boleh mengkritik pemerintah. Misalkan nih, ya, misalkan nih Bapak hari ini ngajar di kelas kalian. Ini diibaratkan zaman Orde Baru ya. Nah, sementara dalam pelajaran sejarah Bapak banyak mengkritik dari kebijakan Orde Baru. Hari ini Bapak bisa senyum-senyum depan kalian. Bapak bisa nyandain teman-teman kalian. Nah, besok Bapak hilang. Ya, zaman Orde Baru itu apabila seseorang mengajarkan atau misalkan seorang guru memberikan sebuah materi tapi materinya mengkritik Orde Baru, udah besoknya langsung nggak ada. Ya, nah itu tuh zaman Orde Baru. Nah, kemudian pada zaman Orde Baru kita tidak boleh mengkritik pemerintah. Ya sama seperti yang kemarin, habis juga kita akan hilang juga ya. Zaman Orde Baru seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya, usulan dari 3 tokoh yang Bapak maksud adalah pemerintah harus berdasarkan kemauan dan keinginan rakyat. Jadi pemerintah itu harus sering-sering mendengarkan aspirasi rakyat, teman-teman. Ya, misalkan nih, Mr. A udah dijadi anggota DPR. Nah, ketika dia sudah jadi anggota DPR, jangan sampai dia sombong dengan jabatannya, tapi turun ke daerah, mendengarkan aspirasi di daerah, kira-kira apa yang diinginkan daerah, disampaikan ke ruang forum sidang DPR. Nah, itu yang benar ya, teman-teman ya. Nah, kemudian yang berikutnya, Bapak ulang sekali lagi ya, Bapak ulang sekali lagi. Untuk perkembangan HAM di Yunani itu tidak terlepas dari 3 tokoh tadi. Yang pertama ada Socrates, yang kedua ada Plato, dan yang ketiga adalah Aristoteles. Lalu kemudian usulan HAM dari 3 tokoh tersebut adalah yang pertama kontrol sosial masyarakat terhadap penguasa, kemudian pemerintah tidak boleh menjalankan pemerintah secara otoriter, kemudian pemerintah harus berdasarkan kemauan dan keinginan rakyat. Lanjut berikutnya ada HAM di Inggris. Nah, teman-teman, ini Bapak ambil dari bukunya Pak Habib Mustopo ya, teman-teman ya. Nah, HAM di Inggris ada 4. Yang pertama, dasar hukumnya adalah Piagam Magna Carta. Yang kedua, Petition of Right. Yang ketiga, Habeas Corpus Act. Yang keempat, Bill of Rights. Jadi Bapak ulang ya. Di Inggris itu ada landasan hukum mengenai HAM. Yang pertama Piagam Magna Carta, Petition of Right, Habeas Corpus Act, dan Bill of Rights. Bapak jelaskan satu persatu. Magna Carta, teman-teman. Magna Carta dicetuskan tanggal 15 Juni 1215 tentang pembatasan kekuasaan raja. Magna Carta dianggap sebagai lambang perjuangan hak asasi manusia dan dianggap sebagai tonggak perjuangan lahirnya hak asasi manusia. Ya, Bapak ulang ya. Jadi Piagam Magna Carta itu dicetuskan tanggal 15 Juni 1215 ya, di mana dianggap sebagai lambang perjuangan hak asasi manusia dan dianggap sebagai tonggak perjuangan lahirnya hak asasi manusia. Itu yang pertama ya. Kemudian yang poin berikutnya isi Piagam Magna Carta. Wih, banyak banget ya teman-teman ya. Nah, jadi Piagam Magna Carta itu ada beberapa isi. Yang pertama Bapak sebutkan 3 aja ya teman-teman ya. Selebihnya nanti Bapak akan share di grup. Yang pertama adalah raja beserta keturunannya berjanji akan menghormati kemerdekaan, hak, dan kebebasan gereja Inggris. Itu yang pertama. Yang kedua, raja berjanji kepada penduduk yang bebas untuk memberikan hak-haknya. Jadi hak yang seharusnya dipenuhi oleh kerajaan itu dikasih. Itu yang kedua. Yang ketiga,
para petugas keamanan memungut akan pajak dengan menghormati hak-hak penduduk. Jadi ketika kita akan menagih pajak itu jangan selengean, tapi kita harus memperhatikan hak-hak mereka itu apa, gitu ya teman-teman ya. Nah itu isi Piagam Magna Carta, mohon maaf tidak Bapak sampaikan secara full ya isinya, cuma 3 aja. Lanjut berikutnya ada Petition of Right. Nah, teman-teman kalau kita berbicara Petition of Right itu intinya mengenai hak rakyat dan jaminannya. Kemudian petisi yang bernama Petition of Right ini ya diajukan oleh para bangsawan terhadap raja di tahun 1628. Adapun isi dari Petition of Right ini, Bapak ambil dari bukunya Pak Habib yang kalian punya. Yang pertama adalah pajak dan pungutan istimewa disertai persetujuan parlemen. Jadi ketika pemerintah akan memberikan sebuah bantuan, maka harus disetujui parlemen. Itu yang pertama. Yang kedua, warga negara tidak boleh dipaksakan menerima tentara di rumahnya. Kemudian yang ketiga, tentara tidak boleh menggunakan hukum perang dalam keadaan damai. Ya, jadi Bapak ulang ya. Jadi Petition of Right ini isinya mengenai pertanyaan mengenai hak rakyat beserta jaminannya. Lalu petisi ini diajukan oleh para bangsawan di tahun 1628. Kemudian isinya secara garis besar menuntut hak-hak sebagai berikut. Intinya apa? Yang pertama, pajak dan pungutan istimewa harus disertai persetujuan parlemen. Itu yang pertama. Yang kedua, warga negara tidak boleh dipaksakan menerima tentara di rumahnya. Dan yang ketiga, tentara tidak boleh menggunakan hukum perang dalam keadaan damai. Ya. Kemudian yang berikutnya, nah maaf ya teman-teman ya, ada background ayam nih. Yang berikutnya ada Habeas Corpus Act teman-teman. Isinya mengenai penahanan seseorang. Jadi ada istilahnya itu undang-undang penahanan. Nah, pokok-pokoknya apa aja? Yang pertama, seseorang yang ditahan harus segera diperiksa dalam waktu 2 hari. Itu yang pertama. Kemudian alasan dari penahanan harus disertai bukti hukum yang jelas. Kemudian adanya jaminan kebebasan warga negara, mencegah pemenjaraan yang sewenang-wenang terhadap rakyat. Jadi Bapak ulang ya. Poin dari Habeas Corpus Act itu antara lain, yang pertama seseorang yang ditahan harus segera diperiksa. Itu yang pertama. Kemudian alasan penahanan harus jelas, kemudian adanya jaminan kebebasan warga negara, lalu mencegah pemenjaraan yang sewenang-wenang terhadap rakyat. Itu ya, Habeas Corpus Act. Lalu ada isi dari Bill of Rights, ya teman-teman ya. Nah, isi dari Bill of Rights itu Bapak ambil dari beberapa sumber, termasuk buku sumbernya Pak Habib Mustopo. Yang pertama adalah kebebasan dalam pemilihan anggota parlemen. Artinya kita diberi kewajiban, maaf ya, bukan kewajiban sih, kita diberi hak, maaf. Kita diberi hak untuk memilih anggota parlemen. Yang kedua, kita diberi hak untuk melakukan kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat. Kemudian yang berikutnya, pajak dan undang-undang dan pembentukan tentara harus seizin parlemen. Hak warga negara memeluk kepercayaan masing-masing. Kemudian parlemen berhak mengubah keputusan raja. Jadi dalam Bill of Rights itu raja tidak bisa sewenang-wenang ya. Jadi Bapak ulang ya, isinya apa aja? Kebebasan dalam pemilihan anggota, kebebasan berbicara, pajak undang-undang harus seizin parlemen, hak warga negara memiliki hak warga negara untuk memeluk agama berdasarkan kepercayaan masing-masing. Lalu parlemen berhak mengubah keputusan raja. Itu isi Bill of Rights. Lalu ada HAM di Amerika. Nah, kalau kita berbicara HAM di Amerika, intinya setiap negara berhak berdaulat dan bebas dari intervensi bangsa asing. Ada 4 kebebasan menurut Franklin Delano Roosevelt, Presiden Amerika Serikat pada waktu itu. Yang pertama, kebebasan apa menurut FD Roosevelt? Yang pertama, kebebasan berbicara.
kebebasan beragama, kebebasan dari ketakutan, dan kemiskinan. Itu ya teman-teman ya untuk HAM di Amerika Serikat. Nah kemudian berikutnya ada HAM di Perancis ya. HAM di Perancis itu ada sebuah deklarasi namanya Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara. Dalam bahasa Prancis ya intinya kayak gitu tuh, ada droid de homo du citoyen ya, bukan citayam citoyen ya. Nah kemudian HAM di Prancis sesuai dengan semboyan Prancis, ada istilah liberté, égalité, dan fraternité. Liberté artinya kebebasan, égalité artinya kesamaan, fraternité adalah persaudaraan. Ya, HAM di Prancis ada sebuah deklarasi namanya Destroit dos Hommes de Citoyen. Nah, itu ya. Lalu kemudian HAM yang dimaksud sesuai dengan semboyan revolusi Prancis, liberté, égalité, dan fraternité ya teman-teman ya. Liberté artinya kebebasan, égalité artinya kesamaan, fraternité persaudaraan ya. 3 poin lagi teman-teman. Ada isi deklarasi HAM Prancis ya, isi deklarasi HAM Prancis banyak banget, Bapak ambil 3 saja. Manusia dilahirkan untuk merdeka dan tetap merdeka, mempunyai hak yang sama, dan manusia berhak untuk mendapatkan sesuatu tanpa merugikan orang lain. Nah itu ya isi dari HAM Prancis. Lanjut berikutnya ada yang disebut HAM dari PBB yang dikenal dengan Universal Declaration of Human Rights, yaitu isi pernyataan-pernyataan umum tentang HAM. Dan yang terakhir, isi dari universal yang dimaksud adalah yang pertama hidup, kemerdekaan dan keamanan badan, diakui kebebasannya atau kepribadiannya, masuk dan keluar suatu negara, mendapatkan suaka atau perlindungan, mendapatkan suatu kebangsaan, mendapatkan hak milik, bebas mengutarakan pendapat, memeluk agama, dan lain-lain. Ya, teman-teman ya, isi Universal Declaration of Human Rights. Ada hidup, kemerdekaan dan keamanan, kemudian diakui kepribadiannya, kemudian mendapatkan suaka, dan lain-lain. Alhamdulillah, materinya selesai. Nah, Bapak minta pendapat teman-teman untuk materi ini enaknya dikirim ke perwakilan kelas atau Bapak share di postingan Microsoft Teams. Pendapat kalian bagaimana? Silakan MIPA 3 dulu. Pendapat kalian bagaimana? Untuk materi ini kan sudah selesai nih. Menurut kalian kirim ke perwakilan kelas untuk di-share di WA atau Instagram WA atau line masing-masing, atau Bapak share aja di di postingan Microsoft Teams. Pendapat kalian bagaimana IPS 3? Silakan. Di post aja, Pak. Di mana? Di Microsoft Teams. Oke, baik. IPS 4 bagaimana IPS 4? IPS 4 bagaimana pendapatnya? Apa Bapak share juga sama di Microsoft Teams? Oke, pendapatnya gimana? Silakan. Iya Pak, sama di Microsoft Teams aja. Baik. Baik, sebelum Bapak tutup, Bapak akan cross check dulu untuk absensi ya teman-teman ya. Oke. Untuk IPS 3 yang belum diabsen, Anida Maula Zahro ada nggak Anida? Ada, Pak. Ya. Kalista Fahira Amin. Kalisa Humaira dulu. Kalisa Humaira ada nggak? Ada, Pak. Ada, oke. Fahira Amin ada? Kalista Fahira Amin ada nggak? Berarti nggak ada nih ya. Oke, baik. Lalu Jason hadir nggak Jason? Jason nggak ada. Oke, lanjut. Adua Magio ada nggak Adua Magio? Ada, Pak. Ya, oke.
Lalu Fahri Akbar, ada nggak Fahri Akbar? Hadir, Pak. Ya, lanjut. Raditya Altafa Yusuf hadir nggak nih? Hadir, Pak. Oke, good. Ya, lanjut. Rasyad, hadir nggak Rasyad? Rasyad. Wah, ini nggak ada ya. Oke. Cynthia. Wah, Cynthia apalagi nggak ada ya. Syafina. Syafina hadir nggak? Wan juga nggak ada. Wih, ya. Oke. Jadi untuk kelas IPS 3 dari 34 siswa yang tidak masuk 5 orang, yang masuk 28 orang ya. Maaf. Taruh dulu. Tuh. Yang masuk 29, yang tidak masuk 5 orang. Baik, untuk IPS 4, mohon konfirmasinya. Adila Ane, ada konfirmasi nggak? Izin? Izin, Pak. Oke, Adila Ane izin ya. Oke. Agra hadir, ada? Agra? Ada, Pak. Ya. Nih, Arsyan. Nah, Arsyan bagaimana, teman-teman? Arsan izin, Pak. Hah? Arsan izin. Siap, siap. Makasih. Lalu Fadila, Muhammad Zidan. Muhammad Zidan hadir nggak? Muhammad Zidan. Wah, nggak ada kabar nih. Maaf ya. Indira Zahra. Ada nggak Indira Zahra? Hadir, Pak. Iya. Oke. Iya, berarti Zidan. Ya, izin nggak ada juga ya, maaf. Farhan Chandra. Ada nggak Farhan Chandra? Oke, baik untuk kelas IPS 4. Pak, Farhan hadir ya, Pak? Iya. IPS 4 yang tidak masuk 1, 2, 3, 4. 4 orang. Yang masuk berarti 25. Yang tidak masuk Adila, Arsyan, kemudian Zidan, lalu Krisna Abian. Baik, itu aja mungkin ya yang Bapak bisa sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Bapak akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa kerjakan tugasnya, deadline besok gitu ya. Mari Bapak pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.